Itu sih ujian yang cukup berat yang aku rasain saat itu. Tapi ya memang itu, ya Allah nggak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Iris Bella terus saja menjadi sorotan saat kemudian Ahmad Zhoni kembali tertangkap karena narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Iris Bella yang dikabarkan sangat kecewa dengan Ahmad Zhoni sampai sekarang pun tidak menjenguk Ahmad Zhoni di tahanan dan belum menampakkan wajahnya di muka media. Iris Bella dikabarkan marah kepada Ahmad Zhoni karena telah mengkhianati kepercayaannya. Nah, Iris Bella juga mengatakan bahwa menikah itu bukan happy ending. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Itu sih ujian yang cukup berat yang aku rasain saat itu. Tapi ya memang itu, ya Allah nggak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu. Kita lansir dari Metro, Ahmad Zhoni ditangkap kasus narkoba. Iris Bella pernah nangis-nangis cerita menikah bukan happy ending. Rumah tangga Ahmad Zhoni dan Iris Bella sedang diuji. Pasalnya, sang kepala keluarga kini kembali diciduk pihak berwajib akibat penyalahgunaan narkoba. Padahal selama ini keluarga kecil Ahmad Zhoni, Iris Bella serta kedua anak mereka dianggap sebagai family goals oleh sebagian besar warganet. Bahkan Dewi Sandra pun mengaku pernah terpikir untuk menikah muda sebagaimana yang dilakoni Iris Bella dan Ahmad Zhoni. Belak-belakan, Dewi Sandra mengaku membayangkan menikah di usia muda akan diikuti dengan banyak kebahagiaan setelahnya. Namun, hal ini ditepis oleh Iris Bella. Menikah itu bukan berarti happy ending, ucap aktris kelahiran 1996 tersebut, dikutip dari kanal YouTube Wardah Beauty pada Sabtu 11 Maret 2023. Iris Bella meyakini pernikahan akan selalu diwarnai dengan ujian, karena menikah itu kan beribadah. Nah, kita kan ingin memperbaiki diri. Pasti disitulah datang ujiannya, terang Iris Bella. Di momen inilah Iris Bella kemudian tak kuasa menahan tangis. Pasalnya Iris Bella teringat lagi dengan pukulan besar yang sudah diterimanya sejak awal masa pernikahannya dengan Ahmad Zhoni. Rupanya kala itu Ahmad Zhoni dan Iris Bella harus menelan pil pahit karena meninggalnya sepasang anak kembar perempuan yang mereka nantikan selama berbulan-bulan. Itu kita senangnya Masya Allah. Karena apalagi sosok suamiku, Masya Allah, dia luar biasa. Dia ditinggal oleh ibunya saat dia masih muda, meninggal karena sakit. Lalu adiknya yang perempuan pun meninggal, tutur Iris Bella. Jadi dia tuh hidupnya dengan sosok laki-laki terus. Dan saat itu aku hamil dengan kembar perempuan. Dan di situ ngerasa inilah hadiah dari Allah, sambungnya. Namun naas, kedua janin itu gugur ketika masih berusia 7 bulan.
Sebenarnya untuk cerita lagi itu kayak ngorek luka. Tapi ya itulah yang aku pelajari, bahwa kita harus bersyukur banget dengan apa yang kita punya, kata Iris Bella sambil menyeka air matanya. Kini mungkin air mata yang sama kembali harus Iris Bella tumpahkan karena sang suami Amarzoni yang ditangkap polisi akibat membeli narkoba. Bukan hanya Amarzoni, polisi menetapkan 2 tersangka lain, yakni supir berinisial M berusia 35 tahun dan rekan sopir R 37 tahun. Dari penangkapan ini juga terungkap Amarzoni sudah 3 kali membeli narkoba sampai Maret 2023. Nah, begitulah Iris Bella harus menghadapi ujian lagi dengan suaminya kini berada di ruang tahanan Polres Jakarta Selatan dengan kasus narkobanya. Semoga Iris Bella kuat menghadapi ujian karena ujian itu mendewasakan. Mudah-mudahan Iris Bella dan Amarzoni bisa belajar dari pukulan telak yang mereka terima kali ini. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. So you're happy? Alhamdulillah, I am. Masya Allah. Ini sangat menarik karena waktu aku muda, tapi tidak mengakui tua sekarang. Tapi waktu aku muda, aku pun merasa, kayaknya seru ya menikah muda, terus mendapatkan pasangan, terus and you live happily ever after. Pokoknya semua itu setelah itu akan bahagia dan tambah bahagia. Tapi ternyata enggak ya, Kak? Nah, apa yang terjadi setelah kamu menikah? Pasti beda dong, sebelum menikah dan setelah menikah. Iya, menikah itu bukan berarti happy ending seperti yang Kak Dewi bilang tadi ya. Justru disitulah namanya menikah itu kan beribadah dan kita kan ingin memperbaiki diri, pasti disitulah datang ujiannya. Tapi saat itu tidak terasa seperti ujian karena saat itu nggak lama setelah menikah aku hamil dan entah dari mana tidak ada keturunan kembar, aku hamil kembar. Cepet banget Kak, dan itu kita senangnya Masya Allah karena apalagi sosok suami itu Masya Allah dia luar biasa. Dia tuh ditinggal oleh ibunya saat dia masih muda banget, meninggal. Ibunya meninggal karena sakit. Lalu adiknya yang perempuan pun meninggal. Jadi dia tuh suami tuh sosoknya tuh hidup dengan sosok laki-laki terus. Dan saat itu aku hamil dengan 2 perempuan, 2 kembar perempuan gitu. Dan di situ ngerasa inilah hadiah dari Allah, 2 perempuan yang tadinya diambil dari hidupku, akhirnya sekarang Allah kasih lagi lewat kamu, istriku yang paling aku cintai. Pokoknya kita bahagianya, euforia itu luar biasa banget. Sebenarnya untuk cerita lagi tuh kayak ngorek luka sih, tapi aku pengen teman-teman bisa sharing lah, tahu cerita ini gitu ya. Dan ya itulah yang aku pelajari, bahwa kita harus bersyukur banget dengan apa yang kita punya. Apa yang kita punya, karena kita gak ada yang tahu kapan itu akan diambil dari hidup kita kan Kak. Di situ sih ujian yang cukup berat yang aku rasain saat itu. Tapi ya memang itu ya Allah gak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu Kak.